Malaka Pena bisa masuk pada tahun 2011 dengan persiapannya sampai 10 tahun untuk bisa masuk sebagai kota pusaka dunia. Kemudian hari ini kita juga sangat beruntung ada rekan kita Dr. Helen Nyoto dari kota Paris dan senang datang ke Jogja. Itu nggak tahu kenapa yang menarik Jogja, nanti bisa diceritakan. Dia akan bicara mengenai kota pusaka dunia, pengalaman sebagai warga negara, pengalamannya melihat bagaimana unsur-unsur yang penting di dalam kota pusaka itu seperti apa. Kemudian yang terakhir kita akan juga nanti mendengarkan ini provokasi dari Pak Robi Kusuma-Hatta. Beliau pengusaha yang pasti, sudah kemana-mana, sudah mengglobal. Namun beliau juga sekarang ada Dewan Kebudayaan DIY dan sedang mengupayakan bersama tim dari banyak SKPD di Jogja serta Paguyuban Batik Sekar Jagad untuk menominasikan Yogyakarta sebagai kota dunia, kota kerajinan batik dunia. Nah, kota kerajinan batik dunia ini kriterianya, guidelines-nya disusun oleh World Craft Council yang ada di Beijing dan memang diharapkan ada satu spesifikasi juga dari Jogja. Nah, ini sebenarnya banyak hal yang terkait dengan dunia dan upaya diskusi hari ini sudah kami lempar di dalam Facebook. Jadi yang juga nanti memiliki Facebook, kami sudah membuat satu Facebook di sana dengan topik grupnya adalah Kota Pusaka Jogja. Diharapkan waktu berdiskusi kan biasanya sangat pendek, jadi kita tetap bisa berdiskusi melalui dunia maya. Nah, sudah banyak pertanyaan dari teman-teman. Kayak gini Jogja kok mau mendunia, ngurusi PKL aja nggak bisa. Wah, itu banyak sekali persoalan yang disampaikan. Termasuk kok kayaknya di Jogja itu merubah mengurai benang bundut. Ya, jadi gimana caranya? Nah, ini juga memang tidak gampang. Mengelola kota pusaka bisa betul-betul memfasilitasi masyarakatnya itu membutuhkan waktu 20-30 tahun. Nah, Jogja kapan kita mulai? Kalau nggak mulai sekarang, masih 20-30 tahun lagi bisa jadi dengan baik. Jadi tidak apa-apa, kita perlu memulai. Jadi 2 minggu yang lalu, Sareset pertama kita mendiskusikan tentang peran serta masyarakat, tentang apa itu kota pusaka, dan juga pentingnya desain baru di dalam kota pusaka itu sendiri. Karena kota pusaka kan tidak mengembalikan ke masa lalu saja, tetapi justru kita bisa menuju ke masa depan, menghidupi masyarakatnya juga bisa semakin meningkatkan dirinya. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari program kerjasama dari Fakultas Teknik UGM dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM yang didukung oleh keistimewaan Jogja. Jadi untuk mewarnai kegiatan keistimewaan Jogja, kita akan melakukan kegiatan seperti ini terus menerus supaya ya istimewa Jogja itu apa dan kita bisa jelas di dalam melestarikannya. Baik, sekarang saya ingin mengundang Mbak Helen, Pak Daud yang sudah kelihatan di sana, kemudian Pak Robi dipersilakan untuk duduk di sini, monggo. Ya, silakan. Mungkin Mbak Maria ada yang saya cover? Sugeng rawuh, Pak Daud, monggo, nggak apa-apa, silakan.
Ya ini Mbak Helen ini sekarang sedang belajar banyak hal tentang Jogja, tentang Jawa, tentang Indonesia, dan mari kita dengarkan bagaimana, serta kita juga mengharapkan bagaimana komentarnya tentang Jogja itu sendiri ya nanti ya. Terima kasih. Nanti mungkin Ibu Sita mau bertanya lagi tentang Jogja supaya bikin link antara Paris dan Jogja. Ya, jadi saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Bisa cukup keras tidak suara? Cukup ya. Oke. Mungkin saya bisa mulai dulu sebelum ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, saya mau mengucapkan dulu banyak terima kasih kepada Ibu Sita dan teman-teman Pusaka Jogja, jaringan Kota Pusaka Jogja untuk undangan hari ini membicarakan Kota Paris, Kota Pusaka Paris. Di Prancis ini, saya adalah peneliti baru dari lembaga penelitian Prancis yang namanya disebut di atas itu Pusat Studi Asia Tenggara yang berbasis di Paris sejak tahun 60-an. Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah dengar nama jurnal Archipel atau nama pendirinya itu Denis Lombard yang penulis buku Nusa Jawa. Jadi saya terlatih sebagai sejarawan seni dan arsitektur lulusan Sorbonne dan kemudiannya EHES, UHSS. S3 saya persisnya membahas sejarah arsitektur Jawa abad 16 sampai awal abad 19. Jadi kira-kira zaman VOC sebelum arsitek dan insinyur Eropa itu betul-betul mulai terlibat dalam pembangunan di Jawa. Kenapa saya kenal dengan Ibu Sita? Karena sebagian dari S3 saya itu meneliti sejarah arsitektur Jogja, terutama Taman Sari, yang ahli utamanya itu Ibu Sita sendiri. Lalu beberapa tahun kemudian saya juga diminta tulisan tentang sejarah heritage di Indonesia sejak zaman kolonial sampai kini hari. Tulisan itu akan sebentar lagi terbit November besok. Jadi sebelum mulai berbicara tentang Paris, satu dari dua kota tercinta saya, yang satunya lagi itu sudah jelas itu Yogyakarta. Saya mau bilang berapa kagumnya dulu. Saya melihat kegiatan BPPI dan Jogja Heritage Society. Terutama Ibu Sita, Bu Titi, Mas Punto dan kawan-kawan. Saya mengenal mereka sejak tahun 2003. Waktu itu saya diundang Bu Sita ikut pengeresmian acara yang pertama kali kalau nggak salah dinamakan Tahun Pusaka Indonesia. Dan saya kaget sekali melihat setiap tahun itu kecepatan majunya kelompok ini. Belum ada satu dekade muncul organisasi seperti BPPI yang setahu saya itu grup community sipil yang betul-betul dinamis di Asia Tenggara ya. Muncul juga Piagam Pusaka Indonesia, Piagam Kota Pusaka yang juga kalau nggak salah unik di Asia Tenggara. Dan juga organisasi seperti JKPI ini yang mungkin nanti akan dibicarakan. Oke, sekarang sedikit tentang pengalaman saya di Paris, karena memang diundang untuk itu, bukan untuk berbicara tentang Jawa atau Jogja. Saya sedikit kaget dan maaf kalau ada kekurangannya, saya tidak banyak waktu untuk mempersiapkan ini. Jadi saya lahir di Jakarta, bapak saya orang Indonesia. Seumur 12 itu saya pindah ikut ibu ke kota Paris, jadi tahun 89.
Sejak itu belum pernah saya pindah kota. Berarti saya tinggal di Paris itu sudah selama 25 tahun. Memang saya melihat banyak perubahan selama lebih dari 2 dekade belakang ini di kota Paris. Itu. Ini peta Paris per arrondissement, jadi per distrik ya, bahasa kawasan. Ini distrik ke-13 dan ini distrik ke-15 yang saya pernah di mana saya pernah lama menetap. Jadi distrik ke-13 itu yang juga dikenal sebagai Chinatown di Paris itu, saya tinggal di situ 13 tahun. Lalu pindah ke pinggiran Paris, daerah pelukis-pelukis akhir abad 19 seperti Van Gogh, Cézanne dan lain-lain. Daerah yang lebih murah tapi lebih hijau juga. Lalu terakhir ini saya kembali ke Paris, tinggal ke distrik yang 15 itu, daerah Montparnasse, yang terkenal sebagai tempat munculnya seniman-seniman tahun 1910-1920, misalnya Toulouse-Lautrec, Picasso, Matisse, dan lain-lain. Jadi saya punya pengalaman lebih di rive gauche, itu namanya bahasa Prancis itu left bank Sungai Seine. Jadi left banknya Sungai Seine itu ceritanya di sini, dan ini right, di bagian ini right bank, ini Sungai Seine ya, udah jelas. Jadi saya lebih banyak punya pengalaman di left bank itu daripada di right bank. Paris itu di sudut pandang penduduk dibelah dua, left dan right bank. Mungkin kalau dilihat orang Jawa itu lebih mungkin disebut Paris Lor atau Kidul, tapi karena orang Prancis itu melihat kota mereka dari arus Sungai Seine, di mana kapal-kapal dan produk pasar, tapi juga ancaman masuk ke kota itu dari sungai itu dibelah dua, jadi kiri dan kanan sungai. Rata-rata kalau sudah terbiasa tinggal di salah satu bagian kota ini, jarang pindah sebetulnya, karena bagian itu dua punya identitas suasana yang sangat berbeda. Dari left bank itu yang mengasih identitas yang kuat itu adalah yang saya sebut tadi, daerah Montparnasse, di sini, daerah Montparnasse ini dengan Tower Montparnasse, tapi juga daerah Latin District yang pasti yang sudah pernah ke Paris itu sudah pernah ke situ, Latin District, daerah Luxembourg juga, Latin District di mana ada daerah Sorbonne, ya, jadi lebih ke daerah-daerah intelektual, tapi juga ada Invalides dan Eiffel Tower. Jadi left bank itu bisa disebut semacam pusat intelektual yang munculnya dari Universitas Sorbonne, Taman Luxembourg, dan daerah-daerah yang sangat kuno seperti Mouffetard atau La Butoka yang rumah-rumahnya pendek, masih bergaya kuno dan tiang-tiangnya itu kelihatan di tembok. Itu sesuatu yang sebetulnya bagus dilihat kalau ke Paris. Lumayan jarang, harus diajak orang Paris sendiri. Yang lebih terkenal dari rive droite itu dari right bank, daerah Marais, orang Yahudi dan gay di daerah sini. Yang arsitekturnya juga lumayan kuno, tapi juga ada pusat pasar Châtelet, Museum Louvre, pusat pasar Châtelet di sini, Museum Louvre, dan juga Place de l'Étoile ya, dengan Arc de Triomphe yang sangat terkenal itu, dan Champs-Élysées ya di sini, Malioboro-nya Paris. Nah, kembali ke soal heritage city itu, Paris sebetulnya bukan seluruhnya yang terdaftar sebagai heritage city. Rata-rata kota pusaka itu
tidak seluruh kota, tapi sebagian saja yang terdaftar. Jadi selain Paris, di Prancis itu ada 4 kota pusaka, yaitu Bordeaux di sini, Bordeaux, ada Nancy, Toulouse atau Le Havre. Le Havre itu di sini. Nanti saya kembali ke Le Havre. 4 kota ini hanya sebagian saja yang memberi kepusakaan, bisa nggak? Kepusakaan kota itu, misalnya pusat kota yang paling tua. Tapi tidak harus pusat kota yang paling tua itu yang memberi kepusakaan itu. Bisa juga misalnya di Le Havre itu yang kota utara yang saya kasih lihat, kota Le Havre itu pernah dibom habis setelah Perang Dunia Kedua, dan bagian kota yang dibangun arsitek modern yang namanya Perret ini, sebetulnya gambar foto ini hitam putih, tapi maksud yang dimaksud di sini ini arsitektur Perret, dari arsitektur yang masih ada. Jadi ini yang saya maksud, arsitek namanya Perret, yang dapat Le Havre itu terdaftar. Jadi ini memang masih bisa dilihat di Le Havre, karena keunikan gaya dan pionir, apa ya bahasa Indonesia lupa. Pokoknya kenapa? Pionir ya, kepioniran memakai beton pada waktu itu. Itu yang memberi kota Le Havre itu gelar kota pusaka. Dan itu sebetulnya sangat terbatas ya, bukan seluruh Le Havre. Nah, di Paris sendiri, seperti saya bilang tadi itu, bukan seluruh kota yang dapat terdaftar juga, tapi zona seluas 367 hektar di sekitar tepi Sungai Seine yang sebetulnya didaftar. Zona itu dijudulkan Paris River Bank, karena Paris itu kota fluvial, kota sungai ya. Jadi zona ini yang warnanya orange itu. Jadi di dalam zona itu ada 20 jembatan antara Pulau Saint-Louis di sini, Pulau Saint-Louis, dan daerah Eiffel Tower. Eiffel Tower ini di sini, ini Champ de Mars, ini Palais de Chaillot ya. Ada 20 jembatan yang memberi pandangan yang sangat bervariasi ya ke Sungai Seine. Jadi di bagian selatan itu ada banyak avenue juga, jalan lebar, memberi efek-efek yang sangat luar biasa. Avenue-avenue-nya misalnya di sini dari Champ de Mars atau dari gedung Invalides juga. Avenue ini juga sangat luar biasa sepanjang Seine itu. Jadi banyak ensemble ya, banyak ensemble di zona ini memberi Paris itu kekayaan luar biasa. Misalnya monumen gotik, klasik, Renaissance, Second Empire, zamannya Napoleon, atau modern itu bisa dilihat dalam satu perspektif. Perspektifnya itu memang sungai. Jadi itu yang bikin zona itu lanskap yang sangat unik ya. Sedikit tentang kriteria registrasi sebagai kota pusaka itu. Jadi sepanjang tepi sungai itu kelihatan masterpiece arsitektur. Misalnya Notre Dame. Misalnya Notre Dame ini yang dilihat dari sungai di foto ini, atau La Sainte Chapelle, Kapel the Holy Chapel, yang terkenal untuk jendela apa ya bahasa Indonesia seperti itu tuh, kaca-kaca, kacanya, ya kaca berwarna ya. Ada beberapa gedung-gedung juga seperti gedung gotik yang mempengaruhi urban design kota-kota Eropa yang lain di dalam zona itu. Daerah Le Marais juga, yang daerah tadi ini.
daerah yang di sini nih, Le Marais, yang itu sendiri, dan Pulau Santorini itu di sini. Itu mereka punya architectural coherence dengan contoh-contoh gedung-gedung Paris abad 17 dan 18 yang betul-betul istimewa. Salah satu contohnya itu Hotel Lambert. Ada juga banyak hotel. Maksudnya hotel itu tempat tinggal ya, tempat tinggal orang kaya waktu itu dinamakan hotel. Quai Malaquais atau Quai Voltaire juga. Urban design-nya arsitek yang namanya Haussmann itu sendiri mempengaruhi kota-kota sedunia akhir abad 19. Misalnya di Place de la Concorde, atau seperti dikasih lihat di sini tuh Avenue des Invalides ya, hotel militernya Napoleon. Pengaruhnya juga sebetulnya sampai ke Amerika Selatan dan Latin Amerika. Ini juga salah satu avenue-nya oleh Haussmann. Dilihat dari Eiffel Tower, dilihat ke Palais de Chaillot. Jadi terakhir Eiffel Tower dan Palais de Chaillot ini adalah peninggalan unik bagi Universal Exhibition yang pentingnya itu juga sangat jelas. Jadi tepi kiri dan kanan Sungai Seine itu terdaftar karena itu pusat sejarahnya Paris ya. Mungkin tidak cukup waktunya untuk membahas itu, tapi kegiatan di daerah itu tuh mulai dengan suku Parisi yang mereka kasih nama ke Paris itu, yang menetap di Pulau Cité yang sampingnya Pulau Santo Louis di tengah-tengah sungai itu. Jadi setelah diserbu Kaisar Caesar tahun 53 BC, Paris dinamakan waktu itu Lutetia, berkembang ke tepi utara Seine itu. Setelah itu berkembangnya betul-betul dari sungai itu ke utara dan selatan. Saya mau menyelesaikan ini dengan membicarakan akibatnya ya, mungkin akibatnya kota jadi kota pusaka itu, karena ada dua aspek positif dan aspek negatif yang saya mau ceritakan sedikit. Jadi hidup di kota bersejarah atau kota pusaka seperti Paris itu memang luar biasa. Semua berfungsi dengan baik. Transportasi umum baik sekali, ada bis, metro, dan sejak beberapa tahun itu yang lalu juga sepeda gratis ya. Secara visual juga memang sangat luar biasa. Saya pikir skyline-nya sangat rendah dibanding kota seperti New York atau Hong Kong. Merasa seperti seolah-olah langit itu lebih dekat dari kami, dan juga lebih luas. Itu sesuatu yang saya baru sadar sejak hidup kemarin ini di Hong Kong, kira-kira 5 bulan itu. Aspek positif tinggal di kota pusaka itu, Paris memang indah ya, indah sekali ditinggal. Tapi kota yang dilindungi seperti ini nih memang ada sesuatu yang ya pokoknya indah sekali ya. Saya bisa lihat perubahan cepat sekali. Seperti saya cerita tadi, saya tiba di Paris tahun 89, tinggal di distrik ke-13 Chinatown itu, tidak terlalu mewah sebetulnya, dan sebetulnya lumayan kotor dan tidak aman. Karena saya tinggal tidak jauh dari distrik-distrik yang distrik imigran ya, atau distrik Prancis yang lumayan miskin, saya masih ingat bahayanya melewati beberapa jalan atau blok pada waktu itu, blok gedung ya. Kadang-kadang bisa mendengar juga tembakan. Masih awal tahun 90 ya. Cerita kerusuhan atau ributan ganggang juga sebetulnya lumayan banyak waktu itu.
Saya waktu masih kecil itu suka jalan-jalan naik bis keliling Paris sendirian. Ibu saya sibuk dan kakak saya juga interestnya sangat beda. Yang saya paling ingat dari periode itu yang belum lagi jadi kota pusaka, bahwa fasade-fasade gedung-gedung Haussmann itu yang ada di mana-mana di Paris itu masih sangat gelap sekali gara-gara polusi dan tidak dirawat. Paris mulai jadi kota pusaka itu tahun 91. Jadi 2 tahun sesudah saya tiba di Paris. Dan seperti dilihat di tabel ini, perubahan itu sangat progresif sebetulnya. Tabel menunjuk kami bahwa sampai kelihatan nggak? Ya, pokoknya jadi ini tahun 91, ini sekarang, ini tahun 2007. Ini indeksnya, jadi 100 itu ancaman. Jadi 0 sampai 100 itu indeks ancamannya. Jadi ini kira-kira indeks ancaman itu sampai 10. Jadi antara 91 dan 96 itu indeks ancamannya masih lumayan tinggi ya. Dan secara progresif itu merendah sampai ke tahun 2007 itu hampir 0 ya. Gara-gara proses administratif dan kerjasama dengan institusi-institusi itu makan waktu yang lumayan panjang, itu sebetulnya progresnya sampai ke ancaman terhadap gedung-gedung kuno itu turun ke 0 itu sangat panjang sebetulnya prosesnya. Tapi jika hubungan itu sudah jalan, ya bisa dilihat lancar sekali ya. Jadi kira-kira antara tahun 2007 sampai sekarang itu sudah lancar sekali dan itu bisa sangat dirasakan di Paris sebetulnya. Sekarang memang Paris itu jadi kota yang sangat bersih, aman dan indah sekali. Tapi ada juga aspek negatifnya. Kota pusaka itu berarti tidak akan boleh mengganti apa-apa dengan gaya arsitektur. Jadi misalnya tidak suka arsitektur dari Haussmann pada abad 19 itu ya udah tidak ada pilihan lain. Jadi kalau tidak suka arsitektur Haussmann itu bisa cepat bosan di Paris sebetulnya. Saya pernah punya teman orang Inggris dari London yang sudah setahun itu tidak tahan lagi di Paris karena udah bosan sekali dengan arsitektur Haussmann. Dan dibanding London kan sangat dinamis ya. Jadi bisa sedikit bosan juga sebetulnya di kota pusaka, tergantung apa yang dimau. Kalau orang nostalgik ya bisa senang sekali, seperti saya main nostalgik, tapi harus siap tinggal di kota museum. Jadi Paris juga disebut sebagai museum city ya, karena ya semua itu dari sudut semua kota Paris itu mungkin juga seperti Roma, dari semua sudut itu ada cerita, ada sejarahnya ya. Semua sudut harus berusaha dilindungi di Paris itu. Jadi akibat dari semua sudut harus dilindungi itu ya tidak terlalu dinamis, tidak bisa membangun yang baru. Lawannya Berlin misalnya yang pernah dibom juga dan tidak seluruh kota itu perlu dilindungi. Akibatnya Berlin terkenal dinamismenya. Ya. Selain itu, kalau ngomong aspek negatifnya, kota pusaka ada efek gentrification juga. Harga tanah pasti naik. Jika kota jadi kota pusaka, jika sukses jadi kota pusaka yang indah, aman dan bersih itu juga berarti ya harga akan naik. Jadi, tapi pemilik tanah memang senang, tapi yang sewa pasti suatu saat akan pindah ke pinggiran atau ke desa. Ya kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Masih ada nggak? Ya, udah selesai. Baik, terima kasih.
menarik mendengarkan ceritanya, dan nanti kita bisa ada kesempatan untuk bertanya dan kita membandingkan dengan Jogja. Karena sebenarnya kota-kota yang kemudian berkembang memelihara aset-aset budaya maupun lingkungannya itu dulunya juga banyak yang kumuh, seperti Amsterdam juga dulu kumuh. Sekarang Jogja termasuk kumuh atau tidak? Nah ini juga harus kita macet. Ya, transportasi nanti ada masa tersendiri, nanti kita juga bicara tentang transportasi dalam kegiatan seri Saresehan ini. Tadi diceritakan mengenai pentingnya juga identitas dari kanan sungai, kiri sungai gitu, apa Shen, Lor Shen gitu ya. Kalau di sini ada Code atau Winomo, mungkin ada istilah-istilah seperti itu. Ya, Kulon Kali, Wetan Kali, memang itu identik dengan keraton dan pakualaman gitu ya di sini. Di Korea, di Seoul, di Korea Selatan itu juga mungkin ada yang kenal namanya Gangnam. Ya, Gangnam itu juga sebenarnya artinya gitu kali. Gitu. Jadi itu bahasa lokalnya mereka, Gangnam itu gitu kali. Jadi sebenarnya kita Wetan Kulon itu ya kenapa tidak diangkat dulu di jalan di Ponorogo Marco Mulyo itu kan namanya Tugu Kulon, Tugu Kidul. Nah, jadi itu namanya juga dengan arah. Ya. Jadi ini salah satu hal yang sangat menarik. Kemudian tadi sudah diceritakan bagaimana hubungan antara peraturan yang memang sangat ketat untuk kota-kota pusaka itu. Kota-kota yang mendunia pasti identitasnya juga ingin dipelihara dengan kuat. Nah ini juga Yogyakarta, ini bagaimana nanti arahnya ke sana. Dan untuk itu memang ada kriteria dan secara universal yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Dan mari kita dengarkan dari Pak Daud, dipersilakan. Boleh ya, mau pindah langsung atau?